Allah, Jin. Halo semuanya, selamat sore. Oke, halo semuanya, selamat sore. Selamat sore Kak Eka, apa kabar? Sore, kabar baik. Oke, sorry Kak, suaranya nggak kedengeran? Oh, ini udah masuk belum ya? Oh iya, sudah. Oke. Oke Kak, kalau misalnya begitu, teman-teman selamat sore semuanya. Perkenalkan Kak Eka Satya ya, dari MCN Manager TikTok ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar ya teman-teman, gimana caranya membuat video short nih yang bagus dan menarik seperti itu ya. Dan sebelum dimulai nih oleh Kak Eka untuk pemaparan materinya, nanti aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman kalau misalnya akan ada 5 penanya terbaik ya yang akan dipilih. Jadi teman-teman silahkan dicatat. Nanti juga kalau misalnya ada yang kurang jelas itu silahkan ditanyakan ya. Nanti akan kami berikan voucher ya, voucher untuk klaim di Tokopedia. Nanti itu ada untuk teman-teman buat free sample, untuk bisa dibuat untuk beli free sample seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan dicatat dan kalau misalnya nanti memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan seperti itu. Nanti akan kita pilih 5 pertanyaan terbaik seperti itu. Baik, kalau misalnya begitu silakan dimulai Kak Eka. Oke, halo, selamat sore semua teman-teman entropi ataupun teman-teman kreator. Jadi mungkin tadi udah diperkenalkan ya sama Kak Hilwa, kenalin lagi, aku Eka, aku sebagai tim MCN Official TikTok Indonesia. Jadi kali ini aku akan bahas materi tentang how to make powerful short video. Jadi kita akan lebih bahas tentang short video kali ini. Oke, sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya screen aku. Oke, kalau udah aku akan mulai lanjut dulu. Jadi kita akan bahas tentang short video di sini. Mungkin nih yang pertama aku mau tanya ke teman-teman. Sorry, udah kelihatan. Jadi kalau teman-teman kreator di sini menurut teman-teman ya, kalau kita bikin short video kita kurang bagus atau kurang banyak yang lihat, kurang ada yang check out, itu biasanya kesalahannya karena apa? Mungkin boleh komen 1, 2. Ini caranya komen di mana? Di chat ya bisa? Di chat di mana? Ada suaraku. Mungkin ada yang biasa tahu, Kak kira-kira ini sih kayaknya aku kurang menarik covernya atau produknya. Oke, ada yang bilang kurang menarik. Ya aku lanjut dulu aja kalau gitu. Jadi ini aku akan mulai dari sebenarnya kita aware nggak sih beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para kreator dalam membuat video sehingga videonya kurang maksimal gitu. Jadi yang pertama biasanya ada video-video tuh yang soundnya terlalu kencang dan kadang kan ada yang mau tambahin voice over di kontennya. Jadinya ini malah overlapping, akhirnya audiens itu merasa terlalu noise dengan suara soundnya, tetapi at the same time voice over menjelaskan produknya atau lagi storytelling tentang kontennya itu justru nggak kedengeran di audiens. Kemudian yang kedua, biasanya jelas untuk penjelasan voice overnya, tapi nggak ada teks untuk penjelasan produk, mungkin cuma taruh di deskripsi video yang kadang juga orang nggak baca sama sekali gitu ya, karena orang fokus ke kontennya. Kemudian yang ketiga, mungkin plagiat atau memegang produk tanpa menjelaskan kegunaan produk atau sekedar bikin konten yang mungkin slideshow yang nggak tahu sebenarnya ini lagi promosiin apa sih atau cuman upload foto gitu. Atau biasanya lighting dari konten-kontennya juga nggak maksimal gitu, entah mungkin dari pencahayaan itu agak gelap, kurang terang, atau kadang blurry. Jadi secara kualitas kontennya enggak begitu bagus. Dan
pastinya kalau misalnya teman-teman kreator udah aware dengan beberapa kesalahan yang sering dilakukan ini, tolong nih teman-teman kalau next-nya bikin video sebisa mungkin diperhatikan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini. Nantinya aku akan bahas juga secara detail dan aku akan kasih beberapa contoh apa sih sebenarnya key metrics kita untuk kita bikin konten yang bagus tuh seperti apa gitu. Nah, selanjutnya nih aku masuk ke metode yang biasa kita pakai kalau kita di TikTok. Ya, kalau kita di TikTok bilangnya ada AIDA method. Jadi, sorry kayaknya agak ini ya suara aku bocor atau aman? Ya. Jadi lanjut ke apa sih metode yang penting gitu yang bisa kita lakukan untuk kita buat short video. Nah, jadi untuk kita bikin short video itu kalau di TikTok kita punya namanya AIDA method. AIDA method ini apa? Attention, kemudian interest and desire, kemudian action. Nah, attention pastinya kita udah tahu dong apa yang dimaksud dengan attention. Sebisa mungkin kita menarik perhatian orang. Kemudian untuk interest dan desire itu lebih ke bisa nggak sih kita buat konten yang orang-orang tuh bisa penasaran dan tertarik buat nonton video kita dari awal sampai habis, jangan baru lihat di awal 1-2 detik udah langsung di scroll, di skip begitu ya. Kemudian bisa nggak kita bikin video yang kita tahu nih at the end kita provide call to action. Call to action untuk apa? Untuk beli, untuk bikin naikin engagement dengan komen, like dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya yang aku bilang, tadi aku udah bilang kan kalau untuk attention pastinya kita harus pastiin nih konten-konten yang kita buat itu harus sebisa mungkin menarik perhatian orang gitu. Baik itu dari cover, baik itu dari hook biasanya ya. Kemudian interest and desire ini sebisa mungkin kita jelasin nih fungsi utama dari produk sambil menunjukkan produknya itu fungsinya apa sih kalau digunakan gitu ya, apalagi produk-produk yang fungsional mungkin selain dari produk yang kayak baju seperti itu. Dan mungkin bisa dibandingkan juga dengan produk yang lain sebagai benchmark, walaupun kita nggak perlu sebutin sebenarnya produk yang lain itu mereknya apa, cukup tunjukin barangnya aja. Jadi orang bisa penasaran, oh fungsinya kayak gini ternyata ya produk yang ditampilkan dalam short videonya. Kemudian selain penasaran pastinya orang juga harus kita buat tertarik untuk lihat konten kita. Beritahu nih ke teman-teman penonton manfaat apa sih yang bisa mereka dapatin kalau mereka benar-benar bisa punya produk kita nih. Mereka tuh harus paham bahwa oh produk ini ternyata fungsinya A sampai Z. Kemudian kalau mereka konsumsi, mereka pakai, mereka tuh bisa terbantu dalam hal apa? Apa nih yang bisa mereka dapatkan? Sehingga mereka penting untuk bisa beli produk ini. Kemudian pastinya selalu ada ajakan untuk membeli, jangan mungkin tiba-tiba udah bikin konten tapi tanpa sadar ya udah kita nggak promosiin. Biasanya kan orang bisa kemasnya dalam bentuk jangan lupa check out sekarang di keranjang kuning aku gitu, karena mungkin ada yang belum aware gimana sih Kak kita cara beli produknya. Jadi sebisa mungkin dari AIDA ini step-stepnya itu harus difulfill dalam short video teman-teman kreator supaya kita bilangnya videonya ini bisa efektif untuk bisa sesuai lah dengan tujuan kita mau bikin video pastinya untuk kita ingin promosiin produk dan pastinya kita ingin meningkatkan penjualan. Siapa di sini kalau di traveling, apalagi kalau misalnya ini aku akan kasih tunjuk video, sorry. Ini video. Siapa di sini kalau di traveling, apalagi kalau misalnya. Nah, ini ada video yang nantinya mungkin kita bisa discuss bareng-bareng juga. Dari 2 video ini apa sih kelebihannya? Gitu, aku play dulu yang cuacanya lagi panas-panasnya nih. Aku mau rekomen kipas yang bisa dipakein parfum, jadi bisa tetap wangi nih. Kalau by the way ini stikernya banyak banget ya, aku sampai masangnya tuh bolak-balik. Kipasnya bisa diisi pakai parfum atau aromaterapi, terserah kalian. Di sini aku pakai baby cologne biar gampang aja netesinya ya. 3 mode dari pelan sampai kenceng banget. Pasti nyalain langsung deh itu parfumnya kecium guys. Badan jauh lebih enteng, keterusan deh sampai sekarang. Nah itu yang tadi video yang pertama.
Kemudian video yang kedua. Paling outfitnya kusut, gak perlu khawatir lagi, untung bawa setrika travel dari Olala. Ukurannya mini, jadi gampang dibawa kemana-mana. Gagangnya bisa diputar 180 derajat, di bagian sini bisa diisi key spray ya, biar outfitnya selain rapi juga wangi. Mari kita colok. Ups, jangan lupa dibuka dulu penutup silikonnya. Gak perlu nunggu lama, setrikanya langsung panas ya, semprot-semprot, gosok-gosok. Sumpah buat yang suka traveling kalian wajib punya. Harganya gak nyampe 100.000, buruan deh cek Ranjang Kuning sekarang. Nah, setelah lihat 2 video tadi, mungkin aku mau nanya ke teman-teman. Kira-kira dari video sama yang pertama sama yang kedua, kenapa sih video ini tuh bisa dibilang menarik kah? Udah sesuai sama ide method? Atau apa sih yang kurang? Atau misalnya, oke Kak ini udah bagus karena apa? Mungkin ada yang boleh chat pendapatnya. Jadi kita bisa sama-sama discuss juga gitu. Kalau teman-teman udah aware. Udah sesuai ya komennya. Mungkin ada Kak yang mau kasih tanggapan lebih detail? Mungkin Kak ini yang awal tuh dia highlight langsung produknya, atau Kak dia awalnya menarik nih karena mentionnya soal ini gitu. Call to action-nya nggak ada. Oke. Nah, kemudian ada lagi Kak? Lebih menarik yang kedua, cuma cek keranjang doang. Oke, makasih teman-teman. Berarti semua pada perhatiin ya. Dan yes, aku agree sebenarnya mungkin dari secara keseluruhan kontennya, dari yang pertama, yang kedua itu mungkin sama ya. Di awal dua-dua itu udah menjelaskan nih sebenarnya, oh produk apa sih yang mereka mau promosiin, fungsinya itu apa sebenarnya ya. Kemudian kalau yang awal video yang pertama dia mention kalian kelas kalian Bu Neraka, ini nih produknya yang bisa membantu dari segi bisa kasih pewangi, semacam pewangi yang kemudian ditaruh di kipasnya, praktis. Dan kemudian yang kedua kalau misalnya mau traveling tapi kita baju-bajunya lecek gitu, apa solusinya? Tapi benar, yang pertama itu memang dia nggak detailin secara call to action-nya. Tapi kalau video yang kedua itu setelah dia udah jelasin dari awal nih, tarik perhatian orang. Oh baju lecek kalau dibawa ke travel kita itu apa sih yang kita butuhkan? Setrika portable. Setrika portable-nya ringkas cara pemakaiannya ditunjukin. Kemudian yang ketiga diinfo juga ke teman-teman audiens bahwa jangan lupa nih di check out produk ini ada di Keranjang Kuning. Nah, seperti itu. Ya benar Kak Vina juga. Secara keseluruhan memang benar mereka udah menunjukkan ada masalah apa sebenarnya yang mereka mau reach out lewat video yang dibuat, dan ada solusi apa yang ditawarkan dari produknya. Tapi yang paling penting harus perhatikan bahwa dipastikan teman-teman juga paham setiap kalian membuat video, semua komponen yang aku sebutkan tadi dari bagian attention, kemudian iya Kang Mus benar. Ya tadi udah dibilang ya tentang call to action, dan mulai dari attention, kemudian interest, desire, dan juga call to action ini sebisa mungkin dipastikan tercover dengan lengkap dari setiap video yang teman-teman buat gitu. Jadi orang juga yang lihat dari awal bisa attracted, tertarik buat nonton sampai habis, mereka ngerasa produk yang kalian buat itu penting, dan mereka ingin beli karena memang kalian juga pakai call to action. Tapi di sebelum call to action itu kalian jelasin dengan dalam bentuk video yang singkat, tapi kalian bisa emphasize nih produknya ini tuh sangat berfungsi untuk apa, dan bisa membuat orang punya urgency untuk beli gitu. Seperti itu. Kemudian di sini aku tuliskan attention, tarik perhatian di 3 detik pertama. Mungkin ini sangat common, sering banget teman-teman dengar orang bilang kita kalau mau bikin video harus punya hook nih. 3 detik pertama sebisa mungkin kita buat baik itu dari cover atau mungkin dari teks yang ada di video di awal. Hooknya mau apa biar kita bisa grab attention orang. Karena jangan sampai di 3 detik pertama, dengan video kan durasinya biasa orang sekarang 15 detik, 30 detik sampai 1 menit, itu pun udah lama ya kalau 1 menit. Biasanya orang cenderung bisa bosan kalau misalnya dari awal ternyata aduh ini video apa sih kayak nggak menarik banget. Tapi kalau pas dilihat oh dari segi konten yang dikemas baik dari cover itu udah clickbait banget. Jadi orang yang lihat juga mau nonton terus-menerus karena mereka merasa tertarik seperti itu. Kemudian ini masih contoh juga. Nah, ini aku bilang tadi, biasanya mungkin kalau nggak langsung kayak dalam bentuk gimmick storytelling, apa yang mau ditampilkan, biasanya dibikin ya
teks yang masuk ke video-videonya. Seperti itu. Jadi memang kalau kalian mau highlight suatu produk mungkin dan kalian udah tahu oh oke, ini produk nih orang kayaknya lagi cari sekarang dan keunggulannya apa sih, key unique selling point-nya itu apa gitu. Jadi kalian harus taruh misalnya nih kalau di sini kan ada contoh nggak usah beli keyboard mekanik lagi. Karena apa sih sebenarnya yang kayak gitu. Kemudian active noise cancellation TWS bisa seterjangkau ini. Pasti kan orang kayak emang seterjangkau apa sih harganya. Jadi kayak gitu. Jadi boleh dikembangkan kreativitas dalam membuat hook ataupun juga cover-cover yang memang menjelaskan kenapa sih penting orang nih untuk stay nontonin video kalian sampai akhir seperti gitu. Kemudian Kenapa ya orang yang terakhir privilege itu? nah ini juga ada contoh nih. Selain yang tadi aku bilang kalau itu kan mungkin tadi langsung ke video yang bener-bener short, sangat pack. Kemudian dari kreator dia berusaha langsung bikin nih, oh buat narik attention apa sih sebenarnya yang lagi menjadi kebutuhan orang atau masalah apa, sambil dia kemas bagaimana dia menjelaskan fungsi produk untuk memberikan solusi dari suatu masalah dengan produk yang dia promosikan. Biasanya juga ada kreator-kreator yang menggunakan storytelling secara kemasan short video, dia buat ini enggak terlalu hard selling, tapi relate dengan kehidupan pribadi. Ini boleh kita lihat salah satu video dari Natasha. Itu cenderung dipandang sebelah mata. Aku nggak pernah ngelak kok. Menurut aku pribadi, kalau kita privilege tapi kita nggak pintar mengelola, juga one day itu bakal sia-sia. Aku juga pengen banget kasih hidup yang privilege buat Jack. Bukan masalah uangnya, tapi lebih ke berbagai pengalaman yang aku bisa kasih dia coba dan ngebentuk diri dia. Dulu ini aku ngeles piano kurang lebih 10 tahun. Tapi ya sekarang aku nggak jadi pianis, bukan berarti aku gagal. Proses belajar disiplin, sabar, kreativitas, itu yang aku dapetin. Aku pengen Zack tuh juga punya privilege untuk bisa nyoba semua hal. Bukan untuk ngedikte masa depan dia, tapi lebih ke mengantarkan supaya dia kenal bakat dan diri dia sendiri dan belajar melalui proses-proses yang menyenangkan. Sebenarnya piano di rumahku bisa aku angkut, tapi itu terlalu besar, jadi aku pakainya keyboard piano. Ini bisa dipindah kemana-mana dan harga juga lebih terjangkau. Ini Yamaha PSR F52. Jadi suaranya bisa ganti-ganti, organ, piano, drum, dan yang lain-lain. And he can learn so much from this. Raising a kid is a challenge, but it's worth it. Nah, kalau di sini kelihatan kan bedanya. Kalau di video yang sebelumnya mungkin itu lebih praktis, lebih singkat, enggak lebih bukan dalam kemasan storytelling. Tapi kalau di video ini salah satu juga strategi yang bisa digunakan, kita gimana sebagai kreator membuat suatu video konten itu dalam penyampaian storytelling yang memang relate. Kalau dari awal kan nonton mungkin sampai setengah dari video, orang tuh nggak aware sebenarnya ini mau video jualan atau mau ceritain apa sih sebenarnya. Karena Natasha ini lebih gambarin dia kebiasaannya dia belajar piano, kemudian harapannya dia mau jadi pianis, tapi kemudian dia nggak bisa jadi pianis yang terkenal, tapi kemudian dia mau anaknya juga bisa belajar. Baru terakhir setelah dia udah mengemukakan apa sih yang relate dengan kehidupannya dia dan juga anaknya, baru dia selipin nih, oh ya ternyata yang mau dia sampaikan adalah dia mau anaknya juga bisa belajar piano dan dia punya produk piano yang portable, misalnya kita bilang piano mini gitu, yang bisa dibeli, jangkauannya lebih praktis, secara harga juga lebih murah dan juga lebih enak gitu untuk misalnya orang pakai, orang beli, nggak ribet. Dan dia selipin juga kan produk cardnya biar orang tahu kalau mau check out produk yang ini dan pastinya sudah di-attach di keranjang kuning. Nah itu juga salah satu strategi yang bisa digunakan. Setelah pakai selama 6 bulan, mesin cuci. Kemudian selanjutnya nih ya, selain secara kemasan konten ini bisa secara menyeluruh kalian paham bagaimana menyampaikan ke audiens ya terkait dengan kebutuhan akan suatu produk, fungsinya. Pastinya juga kalian sebagai kreator dalam membuat konten ini harus build trust ke teman-teman audiens. Gimana? Biasanya tuh yang paling penting kalian kalau review, jangan mungkin kalian belum pernah cobain produknya, kalian nggak tahu sebenarnya key unique selling point-nya apa, fungsinya apa, akhirnya kalian review, akhirnya kayak kurang ngena gitu. Tapi sebisa mungkin sebagai kreator kalian juga bisa build trust ke audiensnya.
Kalau di sini kan kita tulis ya, jangan takut untuk jujur, tapi sewajarnya aja. Kalau memang menurut kalian ini bagus dan buat kalian personally juga ini membantu, fungsinya juga dapat gitu buat kehidupan sehari-hari, itu yang kemudian kalian address dengan cara penyampaian konten yang menarik seperti itu. Dan pastikan berikan juga opini yang objektif, jangan terlalu melebih-lebihkan, karena ingat kan di TikTok juga kita kalau misleading konten ya biasa kena violation, deskripsi terlalu berlebihan yang tidak sesuai dengan sebenarnya harus gimana sih, yang aktual aja gitu. Jadi kalau memang produknya fungsinya A, ya udah jelasin A, nggak perlu kalian hiperbola atau misalnya kadang tuh kreator mungkin terlalu semangat sampai dia akhirnya bikin klaim-klaim subjektif yang belum tentu kalau orang lain pakai itu bisa objektif sama gitu penilaiannya. Seperti itu, dan pastinya selalu profesional. Mungkin contohnya ini aku play satu video. Ratusan ribu ini tentunya ada plus minusnya. Di sini aku coba kasih tahu secara transparan ya. Ini mereknya yang Panda Oma, kebetulan mereka punya versi terbaru yang lebih gede sedikit, baik dari bodi luarnya maupun kayak keranjang pengeringnya. Yang paling aku suka ini tuh memang portable, bisa dibawa kemana-mana dan wattnya relatif kecil, cuma 300. Nah, menurut aku pribadi, untuk nyuci pakaian dalam atau pakaian bayi itu tuh best banget. Aku masukin airnya langsung semprot aja kayak gini, dan ini memang maksimal 10 menit ya untuk nyuci. Kalian bisa lihat putarannya tuh mantap banget dan aku berasa memang bersih banget kok. Dan ini putaran untuk total 4 baju dewasa. Ini juga putarannya kenceng ya. Tapi kalau baju dewasa itu idealnya kayak 15-20 menit lah ya. Jadi kita mesti putar 2 kali. Nah, kalau ini nyuci jeans nih, satu ukuran dewasa, oke banget kok. Tapi kalau nyuci jeans cuman boleh satu-satu gitu. Kalau nggak dia nggak kuat. Dan kalau ngeringin jeans jujur ini kayak reok guys. Jadi bisa dibilang keunggulan itu di fungsi nyucinya. Still ini worth it banget untuk anak kos atau keluarga kecil. Harga diskon cuman pas aku live sama Panda Oma ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan memang kreatornya tuh mau meng-highlight fungsi produknya. Tetapi yang dia highlight di sini bukan cuma semua yang bagus-bagus. Dia kasih pro-nya apa, cons-nya juga apa dari produk ini. Dia bilang sebenarnya portable, ringkas gitu, kalian nggak perlu mesin cuci. Ini secara waktu nyuci juga singkat. Kemudian bisa cuci sepersekian banyak piece clothes gitu. Tetapi dia kasih negatifnya juga. Tapi kalau misalnya kalian mau cuci jeans atau cuci baju orang dewasa, mungkin hanya bisa 1-2 piece dalam satu kali cuci. Dan kalau mau keringin, dia bilang agak lumayan reok gitu. Jadi sejujur-jujurnya tetap kalian bisa highlight gitu. Tapi jangan sampai oh ternyata akhirnya orang mungkin udah nggak percaya karena kok kita kalau review barang, kalau kita bikin konten semua yang bagus-bagus aja gitu, nggak ada plus minusnya. Kalau ini kan mungkin kita bakalan ngelihat oh iya fungsinya ini ternyata, oh tapi ternyata ada minusnya. Tapi mungkin oke ya worth to try karena mungkin kita butuh untuk cuci, mungkin yang anak kosan atau apa yang nggak perlu pakai mesin cuci gitu. Jadi lumayan untuk bisa membantu. Jadi bisa mungkin kalian build trust dan juga kredibilitas berdasarkan apa yang kalian sampaikan lewat konten, dan pastikan selalu menjaga keprofesionalitasan kalian juga dalam mereview suatu produk. Jangan bias, ini aku bilang, dan sampaikan secara netral. Kalaupun ada perbandingan dan sebagainya, plus minusnya disampaikan dengan jujur, yang pastinya kalian jaga juga dalam penyampaiannya sebisa mungkin itu untuk enak orang terima ya. Jangan sampai mungkin kalian terlalu menjelek-jelekan ataupun terlalu exaggerating, melebih-lebihkan untuk suatu fungsi produk. Jadi kita keep it real dari segi produknya, tapi penyampaiannya juga dibuat semenarik mungkin. Kalian jujur nggak aku bersihin lantai carport. Kemudian selanjutnya ini teaser sebenarnya. Kalau yang tadi mungkin pembahasannya lebih ke suatu short video memang berdiri sendiri ya. Nah, kalau ini kita bahas mungkin ada relevansi ke live stream. Biasanya mungkin kalau teman-teman kreator dengar, kita suka bilang, jangan lupa kalau teman-teman mau live stream bikin pre-hit video. Pre-hit video itu apa sih, Kak? Pre-hit video itu sebenarnya kita bilang teaser video sebelum ke live streamnya. Jadi sebisa mungkin kalau memang teman-teman mau ada suatu live stream yang punya, atau biasanya ada campaign kan, misalnya oke, udah tahu nih kita ikut campaign, ada promo dari seller, ada promo dari platform, ada voucher-voucher yang banyak, kita bikin pre-hitnya. Pre-hitnya ini pastinya kita masukin produk yang mau di-review, yang mau dijual nanti, tetapi diinformasikan juga ke audiensnya bahwa nanti nih big deals-nya ada di tanggal berapa, aku akan live tanggal berapa. Mungkin aku kasih lihat satu contohnya.
studio. Ini pertama kalinya aku ngebersihin kamar mandi yang bertahun-tahun gak dipakai untuk ngetes aja, karena kan selama ini aku bersihin di rumah aku yang relatif pada baru ya. Nah ini untuk lihat apakah kalau udah lama dan ada karatan bisa atau tidak. Aku nggak pakai trik apa-apa, this is just me using the usual product Polki 19.000. Dan karena ini kondisinya cukup parah, jadi aku pakai sabut besi biar lebih strong. Nah sebenarnya teman-teman, kalau untuk Polki itu nggak apa-apa kalau nggak pakai sarung tangan, karena memang dia bahannya food grade, jadi tidak keras. Tapi ya karena tidak keras itu nggak semua karat tuh bisa gitu. Sebenarnya ini paling ampuh menurut aku untuk kerak air dan pantat panci. Kalau udah karatan kelas atas seperti ini nih, ini ternyata aku coba masih bisa, tapi ya 60% lah mendingan. Aku udah coba untuk kerak air shower, ini 95% efektif, terus untuk keramik juga efektif. Dan sebenarnya di bulan September ini adalah anniversary keduanya Polki. Jadi khusus di tanggal 15 September, pembelian paket Polki akan dapat baby gold. Hehe. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ditampilkan produknya itu apa, kemudian fungsinya apa, tapi call to actionnya ini kemudian diubah sedikit, instead of disuruh check out langsung, tapi diinformasikan khusus nanti di tanggal berapa akan ada live eksklusif yang nantinya keuntungannya dapat additional gift, reward, atau biasanya kalau sekarang lebih banyak kreator informasikan nanti boleh standby ya, tungguin live aku di tanggal sekian karena nantinya ada flash deal yang pastinya harganya sangat menguntungkan seperti itu. Jadi kita juga harus paham kalau misalnya kita mau bikin video ini tujuannya apa, sebagai teaser kah atau sebagai video yang memang untuk kita memproduksi suatu video untuk menjual suatu produk seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Kenapa tadi aku udah lanjut ke teaser? Karena memang tidak semua konten itu harus berjualan, teman-teman. Mungkin ada ya yang tanya, Kak, kan kita konten afiliator di TikTok, pasti kita mau berjualan dong. Kok disuruh jangan semua konten itu nggak perlu berjualan? Nah, kenapa aku bilang ini? Karena pastinya untuk kita membangun traffic, kemudian me-reach out ke lebih besar user yang ada sebagai audience di TikTok, itu tuh biasanya kita memang selalu harus selip-selipin konten mana yang punya keranjang kuning dan konten mana yang tidak punya keranjang kuning. Biasanya fungsi konten yang tanpa keranjang kuning ini sebagai promosional atau pre-hit atau teaser video. Karena kenapa biasanya butuh yang tidak perlu pakai keranjang kuning? Karena konten yang non e-commerce kita bilangnya, konten yang ada keranjang kuning ini jangkauannya tuh akan lebih luas. Kalau konten keranjang kuning pastinya ini lebih segmented. Diblasnya ke user pun user yang secara umur itu memang sudah di 18 tahun biasanya. Karena mereka yang dinilai sudah punya power untuk purchase suatu produk. Dan kemudian secara audience juga lebih segmented seperti itu. Tapi kalau kita bikin konten-konten promosional, pre-hit video atau selingan aja, itu kontennya non e-commerce, ini pastinya akan lebih banyak user yang bisa akses. Dari segi algoritmnya juga, selama kontennya recommended, kemudian engagementnya bagus, tidak ada violation, pasti akan di-blast ke lebih banyak general user. Dan kenapa itu penting? Untuk teman-teman juga bisa selipin konten-konten non keranjang kuning. Dan kemudian kalau untuk konten keranjang jualan, pastinya selalu kalian pilih dengan sound-sound yang memang komersil. Jangan sampai mungkin teman-teman pilih ke sound yang non komersil, akhirnya at some point kadang ada beberapa kejadian soundnya itu ternyata di remove. Kan sayang ya, udah bikin video, udah di-upload, tapi ternyata soundnya di remove seperti itu. Dan itu pun sebaliknya, kalau misalnya memang mau bikin konten tanpa keranjang kuning, itu kalau misalnya pakai sound yang general itu juga bisa, karena biasanya kan sound-sound yang trend itu juga akan membantu traffic. Tapi pastikan kalian juga aware untuk penggunaan soundnya itu sebisa mungkin yang komersil, biar bisa aman saat kalian mau melakukan penjualan suatu produk seperti itu. Nah, dan ini selanjutnya bangun komunitas dengan komunikasi dengan audiens. Balas komentar-komentar penonton ya. Ini aku coba show dulu videonya. Sekarang dilihat sebelah sini. Ini di atasnya ada kayak gini. Mungkin ini aku ambil skip gitu ya. Kemarin kelihatan ya airnya. Es doang sih, tidak perlu es batunya. Dulu. Kemarin saya sudah siapkan ini air es.
sebenarnya air es doang sih, tidak perlu es batunya. Taruh di atas ini. Tidak kelihatan ya airnya, atau tidak, harusnya terisi. Ayo cepat durasi coy. Apakah sudah terisi dengan sempurna? Baik. Ini tangkinya sebelah sini sudah mulai kelihatan, sudah mulai penuh. Mari kita isi lagi sampai agak penuh. Sorry. Sekarang kipas rasa AC karena dinginnya tuh 2 kali lebih dingin daripada kipas biasa. Nah, kalau di contoh video yang barusan, ini kreatornya dia compile komen-komen apa sih yang banyak lewat video sebelumnya. Ada yang nanya, Kak itu pakai baterai apa gimana? Gimana sih cara aktifin kipasnya? Terus ada yang nanya ini harus dicas atau seperti apa? Kok bisa murah banget? Ada yang bilang barang rusak kok dijual. Nah, biasanya kan lihat ya komen yang dipin di video atau kadang dilihat kreator ini reply tuh komen apa gitu. Nah, memang ini adalah cara bentuk kalian untuk berkomunikasi dengan penonton. Mungkin kalau di live stream, kreatornya bisa langsung directly di saat itu ya ngobrol sama audiensnya. Bisa dijawab pertanyaan. Tapi kan kalau di konten, kalau misalnya kalian balas-balas di komen mungkin kurang atraktif. Jadi kenapa nggak kita bikin suatu ide juga untuk kita buat konten yang memang bisa menjawab dengan seperti ini skemanya, maka kalian juga bisa tahu, oh dari konten yang sebelumnya tuh kira-kira orang masih bingung fungsi yang belum tersampaikan atau fitur yang belum jelas itu apa. Jadi aku bisa review lebih lagi. Karena biasanya once orang udah lebih paham, reviewnya lebih lengkap, mereka mau untuk check out produknya. Dan pastinya balas komentar-komentar penonton bisa lewat konten ataupun lewat komen langsung juga. Dan biar orang tuh tahu, karena kadang tuh mereka yang mau engage untuk nanya, berkomunikasi sama teman-teman kreator, mereka memang penasaran dan ini bagus dan harus dijaga karena interaction atau engagement itu menjadi juga sesuatu yang penting untuk dimana kita bisa membangun traffic yang bagus gitu. Pastinya jika semakin bagus interaction yang ada dari konten-konten kita, baik itu live maupun short video, akan semakin bagus juga traffic organik yang bisa kita build. Dan itu menambah followers, biasanya menambah views, di mana ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman kreator agar bisa sustain dan juga agar konten-kontennya itu bisa selain banyak dilihat, tapi juga bisa leads to conversion, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin udah slide terakhir dari tadi yang udah aku bahas tentang strategi, apa yang perlu dilakukan, ini lebih ke konten yang tidak direkomendasikan. Tuh, kalau tadi kan apa yang direkomendasikan, sekarang lastly aku bakalan highlight beberapa yang tidak direkomendasikan. Pastinya kan teman-teman udah aware ya soal violation. Kita juga punya TikTok Academy atau TikTok University yang biasa kalian jadikan bahan acuan untuk melihat mana yang menjadi violation dan mana yang bukan. Dan sebisa mungkin teman-teman harus paham untuk tidak menyertakan barang-barang yang memang dilarang oleh platform seperti senjata tajam atau misalnya merokok, memberikan informasi yang berbeda, berlebihan, tidak objektif, before after tuh biasanya, karena kan before after ini juga termasuk informasi yang tidak sesuai gitu, karena mungkin kita bisa berhasil, di orang lain belum tentu akan sama before afternya. Kemudian juga informasi pribadi, misalnya saat unboxing tunjukin alamat atau kadang mungkin tunjukin toko dari produk, toko dari seller produk yang kita beli itu, tapi toko di platform luar, ini juga biasanya kena redirect dan juga link produk yang mungkin tidak sesuai. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman harus aware. Aku percaya juga mungkin dari Entropi pasti mereka selalu infoin apa yang updated, pelanggarannya apa. Mungkin banyak juga kalau ada kena pelanggaran kita bantu coba cek dan kita kasih detailnya. Itu diperhatikan dan untuk tidak diulang, dihindari, karena pastinya akan sangat berpengaruh bagi teman-teman semua. Kalau misalnya kontennya kena pelanggaran,
sangat memungkinkan suatu konten itu bisa kena not recommended tag, di mana nanti views-nya atau traffic-nya akan turun pastinya untuk video terkait, dan jangan sampai itu menambah poin pelanggaran karena nanti kita punya maksimum poin pelanggaran yang kalau udah achieve di maksimumnya nanti bisa kena permanent ban. Jadi sebisa mungkin jangan sampai, dan biar kita sama-sama menjaga kualitas profil, akun, video kita juga untuk semakin baik, semakin maksimal, dan pastinya dengan materi yang tadi aku udah kasih, harapannya sih ini akan membantu teman-teman untuk lebih aware konten apa yang harus kita buat, seperti apa kualitasnya, dan apa aja yang penting untuk kita highlight dan untuk bisa mencapai tidak hanya views yang lebih banyak, tetapi juga conversion. Mungkin dari aku sekian, aku balikin ke host dari tim Entropi. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Kak Eka. Wah, pemaparannya sangat insightful ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Eka nih, teman-teman juga udah menyimak ya webinar pada hari ini, yaitu tentang how to make a powerful short video seperti itu. Nah, buat teman-teman aku mau ingetin lagi nih, barangkali ya teman-teman ada yang mau menanya nih, silakan ya. Di kolom chat teman-teman bisa langsung tanya, diketik pertanyaannya ya Kak. Oke, untuk teman-teman Entropi silakan diketik pertanyaannya. Nanti untuk 5 penanya terbaik dapatkan kesempatan memenangkan Tokopedia gift card ya up to 250.000. Seperti itu. Jadi lumayan nih nanti untuk Tokopedia card-nya bisa kakak-kakak teman-teman kreator Entropi untuk beli sampel konten seperti itu. Ya, boleh Kak Arif, mungkin Kak Eka, kalau misalnya untuk bertanyanya lewat mikrofon apa boleh? Secara langsung? Iya, oke, ini pertanyaannya ya. Oh, mungkin boleh di chat. Saya maaf banget, tadi aku baru info juga. Aku waktunya terbatas karena kita ada event juga di TikTok. Jadi mungkin boleh di chat aja dulu. Jadi aku akan pilih biar mempersingkat waktu ya, bisa menjawab 3 pertanyaan. Iya. Oke. Mungkin aku baca dulu aja kali ya Kak Hilwa yang udah ada di sini ya. Iya, silakan Kakak. Oke, mungkin ini aku ke Kang Mus dulu. Bagaimana cara paling terbaik untuk membangun personal branding ya? Oke, makasih Kang Mus sudah nanya. Jadi sebenarnya cara yang terbaik untuk membangun personal branding, sebenarnya kita harus paham sih Kak, dari kita sendiri itu kita mau kemas konten kita tuh seperti apa. Yang pertama paham kategori yang mau kita dalami itu kategori apa. Kemudian temanya, mungkin tema personal brandingnya, apakah mungkin itu lebih ke review produk, atau mungkin lebih ke keseharian sehari-hari, atau mungkin menurut kakak harus identify juga yang unik dari diri sendiri, atau mungkin yang kakak kuasai banget itu di spesifikasinya di aspek apa. Jadi kemudian itu bisa membangun personal brandingnya. Kemudian mungkin kalau udah pernah bikin konten, boleh coba bedah akunnya. Kenapa aku bilang boleh coba bedah akunnya? Boleh lihat kira-kira tuh dari setiap video yang kalian buat, mana nih yang views-nya banyak, interaction-nya banyak, berarti mungkin itu bisa menjadi suatu kategori atau niche ya kita bilang, yang ternyata potensial untuk akunnya kakak gitu. Kemudian lihat dari demografi followers biasanya atau viewers. Itu tuh yang biasa lihat kita di umur berapa, karena kalau dari TikTok kan kita bisa lihat ya secara demografinya. Nah nanti dari segi itu semua kemudian bisa diterapkan strateginya mau kita bangun personal brandingnya itu ke arah mana. Dan pastinya saat kita mau bikin personal branding adalah membangun suatu niche ya kalau kita bilang di TikTok itu yang memang secara keseluruhan kita kuasai atau kakak juga senang gitu. Jangan sampai kita buat sesuatu yang kita nggak terlalu aware of, yang kita nggak kuasain, dan kita juga nggak terlalu happy untuk mengulik-ngulik, karena pastinya kan kalau kita mau membangun personal branding mungkin jadi kreator beauty gitu ya, dan reach-nya mungkin ke anak muda gitu. Kita harus tahu mungkin yang tren itu apa. Jadi kita harus berusaha untuk terus-menerus mengulik, mencari tahu produk, tren, gimmick-gimmicknya yang lagi happening itu apa. Jadi bisa selalu updated dan kemudian bisa align dengan konten-konten yang kita tampilkan. Itu. Kemudian Kak Vina nanya, kalau kena violation karena tidak original padahal itu asli video kita gimana ya Kak?
Nah, mungkin ini boleh align sama tim entropi aja, karena biasanya dari tim entropi mereka akan bantu untuk submit ke aku, untuk aku bantu cek internal sebenarnya apa masalahnya. Yang pasti kalau memang teman-teman kena violation seperti ini, dipastikan semua violation itu teman-teman creator harus appeal terlebih dahulu secara langsung di aplikasi. Jadi kalian harus siapin, kalau yang non-original, kalian siapin foto kalian di live set studio atau live stream kalian, foto kalian dengan studio yang jelas, video live roomnya, live studio setupnya, kemudian kalian juga foto dengan produknya. Karena ini merupakan bukti-bukti utama yang dibutuhkan saat kalian harus appeal konten-konten yang misjudgment ya kita bilangnya. Sebenarnya konten asli tapi mungkin ada yang similar, jadi kenanya non original. Kalau memang buktinya ada dan bisa valid, nanti violationnya bisa di revoke seperti itu. Kak, kira-kira ada tips ini dari Kak Cici untuk atau kata-kata khusus nggak untuk hook biar lebih buat penonton penasaran sama nggak bosen Kak? Nah, ini Kak biasanya memang ini variatif ya. Jadi memang kalian harus tentukan sesuai dengan produk atau konten yang mau kalian kemas gitu. Jangan, kalau aku sih biasanya aku selalu bilang hindari kata-kata yang mainstream gitu. Misalnya kita punya ini dia rekomendasi produk, misalnya mau promosiin skincare terbaik. Biasanya kan itu terlalu general ya. Jadi coba masuk deh skincare ini, misalnya kalian kategorinya apa? Misalnya mungkin sunscreen gitu. Mungkin bisa tunjuk polusi sama panas semakin terasa, tapi kok ampuh banget ya kulit aku terus terjaga gitu. Nah, biasanya hook yang kayak gitu orang jadi emang pakai sunscreen apa? Atau biasanya mungkin kalau mau promosi suatu produk yang biasanya harganya mahal ya kayak iPhone atau tablet, itu coba kalian kayak misalnya bikin hooknya, kok bisa ya produk sebagus ini tapi harganya seterjangkau ini. Nah, biasanya orang jadi pengen lihat, tapi yang pasti jangan bikin awal video yang akan menjadi hook itu menjadi sesuatu yang penyampaiannya sangat general dan banyak ditemui. Jadi sebisa mungkin unik gitu. Yang biasanya kita bilang mungkin, wah ternyata ini loh yang bikin orang mau lihat gitu. Kadang-kadang kan dibuat agak menyeleneh, tapi selama masih dalam koridor tidak melanggar violation TikTok, nggak apa-apa. Yang penting dibuat sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Kemudian mungkin aku jawab satu lagi terakhir. Kalau mau pakai iklan gimana Kak? Nah kalau mau pakai iklan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama biasanya pakai promote kupon ya untuk boost. Tapi kalau promote kupon ini memang sebenarnya lebih ke promosi konten untuk traffic dan juga followers yang biasa kalau kita bisa langsung operate di TikTok. Kemudian yang kedua itu bisa dengan ads manager. Tapi mungkin ini lebih detailnya bisa dicek ke tim entropi, karena tim entropi juga udah aware dengan cara menggunakan ads. Mungkin nanti boleh discuss secara lengkap. Kalau memang butuh pertanyaan lebih detail, nanti mungkin setelah ini aku bisa align sama tim entropi. Sebenarnya memang ada guidance-nya sih untuk ngeset iklan yang pastinya dari cara mengeset itu, kalau memang iklan yang dimaksud ads manager itu harus ke TikTok ads manager dan kemudian harus connect di business center. Kemudian saat setup dipastikan secara size audience-nya itu memang udah dilihat dari demografi profile baik purchase audience dan juga followersnya, dan biar di set nanti targetnya sesuai dengan apa yang mau di reach seperti itu. Mungkin sementara dari aku itu dulu, mohon maaf sebelumnya karena waktunya agak terbatas. Jadi mungkin nanti setelah ini akan dibantu sama teman-teman tim entropi. Kalau memang ada yang masih mau ditanya detail, nggak apa-apa, nanti aku minta tolong aja mungkin Kak Helwa, Kak Desi, boleh di-compile ke aku pertanyaannya, nanti aku share feedbacknya offline ya, menyusul yang bisa di-share ke teman-teman kreator. Dan sekali lagi makasih banyak semua tim entropi kesempatannya dan juga teman-teman kreator yang udah hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan mungkin belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi harapan aku semoga materi yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, makin semangat berkreativitas membuat konten dan bisa mendapatkan hasil penjualan yang lebih baik. Itu aja kalau dari aku, makasih. Oke, terima kasih Kak Eka. Mungkin sekali lagi ya Kak, buat kita dokumentasi nih, kita bisa foto bareng nih. Yuk Iya. teman-teman silakan nih di on cam dulu ya. Oke, ayo yang lain silakan.
Oh iya, aku juga mau mengumumkan kalau untuk penanya terbaik nanti akan kami umumkan di grup ya teman-teman. Jadi stay tune juga nih di grup seperti itu. Oke, mungkin sudah ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Udah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih Kak Eka. Oke. Oke, aku matikan sessionnya ya.